Halo pemirsa setia TV One, khususnya Anda para pemudik. Kami menghadirkan rangkuman berita kabar mudik terkini yang terjadi hari ini. Kondisi stasiun Pasar Senen saat ini terus mengalami lonjakan dari para pemudik. Jumlah pemudik pada Lebaran 2025 ini di stasiun Pasar Senen terus meningkat jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Pada hari ini Sabtu 29 Maret 2025, tepatnya H-2 Lebaran, sekaligus merupakan puncak arus mudik di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Sementara untuk situasi terkini di stasiun Pasar Senen nampak dipadati oleh para penumpang kereta api jarak jauh yang ingin pulang ke kampung halamannya masing-masing. Ini rencananya dari mana mudiknya, mau kemana nih Pak? Ke Yogyakarta, Kulon Progo, Wates. Ya. Berberapa nih Pak mudiknya? 4 orang, ya, anak 2. Ya. Kenapa sih Pak milih naik kereta nih? Karena murah lah, yang nyari yang murah kita. Nggak macet lah. Iya, lancar gitu loh Bu. Kalau untuk tiketnya sendiri persiapannya dari berapa lama tuh belinya? 45 hari. Iya. Ngeluarnya aja jam 12 malam, kita harus cepet-cepetan. Malam kemarin, malam 45 hari sebelum kita udah ngeluar tiket. Kita beralih ke berita kedua pemirsa. Gerbang tol Cileunyi belum terjadi kepadatan pada Sabtu 29 Maret 2025. Pada H-2 Lebaran 2025, kondisi terkini di gerbang tol Cileunyi memang terpantau ramai lancar dibandingkan dengan malam hari tadi. Lantaran pada malam hari tadi merupakan puncak arus mudik yang diperkirakan oleh pihak Jasa Marga yang akan terjadi kembali pada hari ini Sabtu 29 Maret 2025. Namun pemirsa, dari pantauan kami pada pagi hari ini belum terjadi adanya kepadatan di gerbang tol Cileunyi menuju ke arah Ranca Ekek, Garut, Tasikmalaya, dan sekitarnya. Sudah lebih dari 40.000 kendaraan pada malam hari tadi yang berhasil exit dari gerbang tol Cileunyi menuju ke arah Tasikmalaya dan jalur selatan. Kemudian jika dibandingkan dengan hari sebelumnya pada tanggal 25 Maret 2025, total kendaraan yang sudah berhasil keluar dari gerbang tol Cileunyi sebanyak lebih dari 28.000 kendaraan. Kemudian naik pada tanggal 26 Maret 2025 di angka 30.000 lebih kendaraan. Kemudian naik di tanggal 27 hingga 28 Maret 2025 mencapai 40.000 lebih kendaraan. Memang jika total mulai dari H-8 hingga H-4 kemarin, total kendaraan yang melintas di gerbang tol Cileunyi mencapai 174.986 kendaraan, yang artinya ini mengalami kenaikan sebesar 18% dari lalu lintas harian atau naik 6,48% dari Lebaran tahun 2024 lalu. Jika bisa kami gambarkan juga, kendaraan yang melintas di gerbang tol Cileunyi didominasi oleh kendaraan pribadi dari berbagai wilayah, di antaranya dari Jabodetabek. Tidak sedikit pula kendaraan yang berplat nomor di luar Pulau Jawa, yakni dari Sumatera, kemudian dari Kalimantan juga terlihat melintas. Menjelang Lebaran 2025, jalur Gentong Tasikmalaya masih terpantau ramai lancar. Memasuki H-2 menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, saat ini sudah banyak masyarakat ataupun pemudik yang sudah melakukan kunjungannya ke kampung halaman masing-masing. Situasi terkini di jalur Lingkar Gentong Tasikmalaya Jawa Barat ini yang merupakan salah satu titik kemacetan yang terjadi setiap tahunnya. Namun untuk hari ini pada H-2 Lebaran terpantau sudah ramai kendaraan yang melintas. Namun masih belum adanya penumpukan kendaraan ataupun kemacetan yang cukup parah di Lingkar Gentong Tasikmalaya Jawa Barat ini. Untuk puncak keramaian di jalur Gentong terjadi pada dini hari pada pukul 1 dini hari hingga setelah sholat subuh para pemudik sudah mulai langsung bergegas melakukan perjalanannya ke kampung halamannya. Selain itu, untuk kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 4 dan roda 2. Untuk jumlah kendaraan yang melintas pada jalur Gentong per jamnya terdapat 2.800 hingga 3.000 kendaraan. Untuk data dari kemarin pada 28 Maret hingga hari ini 29 Maret 2025, dari arah Bandung menuju Tasikmalaya, sekitar 35.000 kendaraan yang melintas di jalur Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Sedangkan dari arah Tasikmalaya menuju Bandung sekitar 18.000 kendaraan yang melintas di jalur Gentong ini. Untuk mengantisipasi nantinya adanya kemacetan yang cukup parah, dari pihak Polres Tasikmalaya Kota akan memberlakukan one way jika kemacetan atau penumpukan kendaraan sudah tidak terbendung di jalur Gentong ini.
Berita selanjutnya pemirsa, Pelabuhan Bakauheni pada 29 Maret 2025 terpantau terjadi penumpukan kendaraan. Sejumlah kendaraan baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 tampak sedang mengantre yang hendak masuk ke kapal Roro. Saat ini sedang menunggu kapal Roro yang akan bersandar dari Pelabuhan Merak, Banten menuju ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Berdasarkan data dari pihak ASDP Cabang Bakauheni Lampung pada 28 Maret 2025 kemarin, tercatat sebanyak 107.961 orang penumpang yang menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni Lampung ke Pelabuhan Merak, Banten. Sedangkan untuk kendaraan roda 2 tercatat sebanyak 725 unit kendaraan dan kendaraan roda 4 ataupun mobil sebanyak 6.105 kendaraan. Dengan total seluruh kendaraan yang menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni ke Pelabuhan Merak yakni sebanyak 88.783 kendaraan. Jika dibandingkan pada Lebaran H-3 tahun 2024 lalu, jumlah penumpang di tahun 2025 ini mengalami penurunan, di mana pada tahun 2024 tercatat sebanyak 51.942 penumpang dan pada tahun 2025 ini sebanyak 47.903 orang penumpang. Kita beralih ke berita terakhir pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Fitri di ruas tol Cikopo Palimanan atau Cipali hingga saat ini terpantau ramai lancar. Pada ruas tol Cikopo Palimanan terpantau masih banyak kendaraan yang melintas, meskipun begitu untuk kendaraan ini masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Menurut pantauan tim kami, memang ada sedikit kenaikan jumlah kendaraan atau volume kendaraan. Sekitar pukul 8 pagi, menurut pantauan kami sempat terjadi kepadatan atau kemacetan di ruas tol Cikopo Palimanan, tepatnya di bagian atau jalur yang dikhususkan untuk one way, sementara untuk di jalur reguler ini terpantau ramai lancar sekitar pukul 8 hingga pukul 9 pagi. Namun setelah pukul 9 pagi untuk kemacetan sudah mulai terurai. Dan juga terhitung pukul 12 malam hingga pukul 9 pagi terdapat lebih dari 44.000 kendaraan yang melintas di ruas tol Cikopo Palimanan. Menandakan bahwa memang ada kenaikan atau peningkatan sebesar 4% dibandingkan dengan di jam yang sama pada hari kemarin. Untuk rata-rata terdapat lebih dari 4.900 kendaraan yang melintas melalui ruas tol Cikopo Palimanan. Dengan adanya peningkatan volume kendaraan memang membuat sebagian besar kendaraan tidak bisa memasuki rest area kilometer 166. Baik pemirsa, itu tadi rangkuman berita kabar mudik terkini. Jangan lupa saksikan kabar mudik setiap hari hanya di TV One dan live streaming di TV One News. Saya Zaid Sitompul, mewakili tim yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.